asal mula terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra seorang Brahmana bernama Siddhimantra. Mereka tinggal di kerajaan Doha, Bali. Waktu itu, Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran adalah anak yang cerdas. Sayangnya, ia mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Suatu hari, Manik Angkeran melihat orang-orang yang sedang berjudi dan menyembung ayam. Ia amat tertarik. Wah, tak perlu bekerja keras untuk bisa kaya, cukup bermodalkan seekor ayam saja. Ia lalu pulang dan memecahkan celengannya untuk membeli seekor ayam jago yang besar dan kuat. Ayam ini pasti akan menghasilkan banyak uang untukku. Keesokan harinya, Manik Angkeran mulai menyembung ayam. Ternyata benar, ayamnya selalu menang. Ia mendapatkan banyak uang. Manik Angkeran puas sekali. Esok ia akan kembali lagi menyembung ayamnya. Begini terus, aku bisa cepat kaya. Ternyata tidak semudah itu. Pada hari kedua dan seterusnya, ayamnya mulai sering kalah. Apalagi banyak ayam-ayam baru yang muncul di arena sabung ayam. Mereka mengalahkan ayamnya dengan mudah. Dalam sekejap, uang Manik Angkeran pun ludes. Bahkan harus berhutang untuk membayar kekalahannya. Namun itu tidak membuatnya jera. Ia terus berjudi dan menyembung ayam. Lama-kelamaan, Manik Angkeran mencuri harta ayahnya untuk membayar utang-utangnya. Siddhimantra yang mengetahui hal itu berkata, Anakku, berjudi tak akan bisa membuatmu kaya, justru akan membuatmu miskin. Berhentilah selagi belum terlambat. Namun, Manik Angkeran tidak peduli. Lama-kelamaan, harta ayahnya mulai habis untuk membayar hutangnya. Ia lalu merengek. Ayah, tolong aku. Mereka akan membunuhku jika aku tak membayar hutang. Siddhimantra berpikir keras, harta mereka sudah tak berdaya di sisi lain. Ia tak mau anak sematawayangnya itu mati sia-sia. Lalu Siddhimantra pun berdoa kepada Dewata. Lalu ada bisikan goib yang datang pada Siddhimantra. Temuilah naga besukih di Gunung Agung. Mintalah sedikit hartanya untuk membayar utang-utang anakmu. Siddhimantra pun bergegas menuju Gunung Agung untuk bertemu dengan naga Basuki. Sesampainya di Gunung Agung, Siddhimantra membunyikan genta seperti petunjuk dalam mimpinya. Naga Basuki yang mendengarnya pun keluar. Siapa kau? Apa maksud dari kedatanganmu? Aku Siddhimantra. Maksud kedatanganku adalah untuk meminta bantuanmu membayar utang-utang anakku, Manik Angkeran. Hartaku sudah ia habiskan. Anakku akan dibunuh jika tidak melunasi hutang-hutangnya. Setelah berpikir sejenak, Naga Basuki menyanggupi permintaan Siddhimantra. Ia masuk ke dalam guanya dan keluar dengan membawa sejumlah emas dan batu permata. Siddhimantra mengucapkan terima kasih dan berpamitan pulang. Siddhimantra menyerahkan semua harta itu pada anaknya. Pergilah dan melunasi semua utangmu. Kini kau bisa memulai hidup baru. Namun setelah diberikan uang untuk melunasi hutang itu, Manik Angkeran malah menggunakan uang itu untuk berjudi lagi dan lagi. Sampai semua uang itu terkuras habis. Dia kembali berhutang lagi dan dikejar-kejar orang lain. Maaf ayah, uang yang ayah berikan padaku sudah habis. Sekarang hutangku semakin banyak dari sebelumnya. Aku tak bisa menolongmu lagi. Aku sudah menolongmu, tapi kau malah mengecewakanku. Manik Angkeran bingung. Ia tak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi. Saat melamun, tiba-tiba matanya terpaku pada sebuah genta kecil. Lalu dia membawa genta itu ke pasar. Manik bertemu temannya. Aku dengar genta ini adalah genta ajaib. Biasa digunakan untuk memanggil naga Basuki yang tinggal di Gunung Agung. Mungkin ayahmu telah menemui naga Basuki untuk meminta harta. Benar juga. Pasti ayah mendapat harta itu dari naga Basuki. Manik Angkeran tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera mendaki Gunung Agung dan menyembunyikan genta gaib itu. Naga Basuki. Maaf naga Basuki, namaku Manik Angkeran, putra dari Siddhimantra. Bisakah aku meminta sedikit hartamu lagi untuk melunasi hutangku? Naga Basuki bertanya, kenapa hutang Manik sangat banyak? Ia kira menyetujui permintaan Manik untuk memberikan sedikit harta.
Nah, syarat ini yang terakhir dan Manik tidak boleh meminta lagi. Lalu naga Basuki mengambil harta di dalam gua. Tanpa dia sadari, Manik juga ikut masuk ke dalam gua tersebut. Saat Manik melihat tumpukan emas dan permata milik naga Basuki, muncullah niat jahatnya. Dengan niat jahat ini, dia ingin membunuh naga Basuki. Dia mengambil pedangnya lalu memotong bagian tubuh naga Basuki. Naga Basuki terluka. Dia tidak menyangka kalau Manik akan membunuhnya. Hal itu membuat dan berusaha melarikan diri. Namun naga Basuki dengan mudah menangkap tubuhnya berubah menjadi abu. Sementara itu, Sidi Mantra yang kehilangan gentanya menyusul ke Gunung Agung. Dia yakin Manik Angkeran yang mencurinya. Sesampai di Gunung Agung, Sidi Mantra melihat tubuh anaknya yang telah menjadi abu. Dilihatnya, naga Basuki menggilat-gilatkan tubuhnya dan api terus menyemburkan api. Apa yang terjadi pada anakku? Naga Basuki menceritakan semuanya pada Sidi Mantra. Naga Basuki yang baik, sudahkah engkau menghidupkan putraku lagi? Berilah ia kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Naga Basuki berpikir sebentar, lalu menjawab. Baiklah, aku akan menghidupkan putramu kembali. Tapi dia nggak boleh pulang bersamamu. Dia harus tetap di sini dan menjadi muridmu. Aku akan mendidiknya menjadi orang yang baik dan berilmu. Apapun yang kau lakukan, asal itu membuat anakku menjadi orang yang baik, maka lakukan. Dengan kesaktiannya, naga Basuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Setelah dihidupkan kembali, Manik memohon ampun pada Sidi Mantra atas semua kelakuan buruknya. Sidi Mantra memaafkan putranya itu dan memberitahu putranya untuk tinggal bersama naga Basuki yang akan mendidik Manik menjadi orang yang baik dan berilmu. Kemudian Sidi Mantra mengeluarkan tongkat dan membuat garis pemisah dirinya dan anaknya. Tiba-tiba garis itu keluar air. Dan makin lama makin deras. Gunung Agung pun terpisah di sekitarnya. Genangan air itulah yang kemudian dikenal dengan Selat Bali, yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa.